Ya, paling action. Selamat datang dengan saya Sentot Kopling di Belok, membelokkan berita dengan fakta. Oke, berita pertama. Kecewa istri selingkuh, rumah senilai 400 juta dihancurkan sang suami. Mubazir ini. Seorang pria asal desa Cangrejo, kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, diketahui menghancurkan rumahnya sendiri bernilai lebih dari 400 juta lantaran istrinya berselingkuh saat pulang dari Hong Kong, Cina, dan menggugat cerai. Yang membuat lebih sakit hati lagi, sebelum keputusan surat cerai dikeluarkan, sang istri sudah tinggal di rumah diselingkuhannya. Sungguh sangat amat kecewa penulis skrip ini melihat rumah impian seharga 400 juta dihancurkan begitu saja oleh peliknya hanya karena selingkuh. Kan bisa nih disewain Mas Mubazir. Sekian curhatan penulis skrip ini. Mas Mubazir siapa sih? Yang nulis skripnya. Hebat ya, orang tuh kalau selingkuh sekarang udah nggak main-main, men. Bukan hubungannya yang dihancurkan, tapi seaset-asetnya, ya kan? Tahu gitu kan bener ya? Kita aja mending dikasih ya? Iya nggak sih? Lumayan kan? Ya. Oh enggak, Pak. Perkuat cabang, Pak. Berita kedua. Oknum polisi pemerkosa remaja di Polsek langsung jadi tersangka dan ditahan. Oknum polisi Bribtu 2 yang diduga memperkosa remaja usia 16 tahun di Polsek Jolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara, ditetapkan menjadi tersangka. Bribtu 2, ini Bribtu 2 apa Bribtu II sih? Nggak tahu aku juga. Bribtu II kini ditahan di Polres Ternate. Bribtu 2 ini nggak ada Bribtu 2, Bribtu II kali. Iya kali, inisial. Inisial ya. Aksi pemerkosaan yang dilakukan Bribtu II bermula ketika korban dan seorang rekannya sedang berada di sebuah penginapan di Sindang Poli, wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Minggu 13 Juni lalu. Saat itu korban yang tengah dalam perjalanan menuju ke kota Ternate terpaksa menginap di Sidangoli karena sudah kemalaman di perjalanan. Kemudian pada pukul 1 WIT, korban tiba-tiba didatangi polisi dan diamankan ke Polsek Jailolo Selatan untuk dimintai keterangan. Korban dan rekannya kemudian diinterogasi di ruangan berbeda. Saat itulah korban dilaporkan menjadi korban pemerkosaan di sebuah ruangan di Polsek Jailolo Selatan oleh Bribtu II. Kasus pemerkosaan ini kini tengah ditangani di Treskrimum Polda Maluku Utara. Jadi bagaimana sekarang kalian? Orang yang menjaga aja akhirnya masuk ke dalam apa yang dijaga dia, yaitu polisi sekarang masuk ke dalam bui. Kita bukannya untuk tidak peduli dengan polisi ya, cuman kadang ada polisi itu godaannya memang gede tau. Ya, soalnya ya itu. You can see that. Berita ketiga. 6 aturan baru PPKM Mikro di Jakarta saat corona makin merajalela. Jakarta sedang tidak baik-baik saja, termasuk hatimu. Corona sedang merajalela dan Gubernur Anies Baswedan membuat 6 aturan baru PPKM Mikro yang lebih ketat dari sebelumnya sampai 5 Juli mendatang. Yaitu, pertama, untuk perkantoran di seluruh Jakarta saat ini diminta menerapkan 25% work from office. Dengan demikian, 75% karyawan bekerja dari rumah. Aturan WFH 75% itu berlaku untuk perkantoran atau tempat kerja swasta, BUMN, dan BUMD. Hal serupa juga harus diterapkan di perkantoran milik instansi pemerintah. Nah, lumayan loh itu kalau bisa WFH. Tapi kadang kalau di WFH itu juga membosankan tau. Kan gitu ya. Tahu-tahu nanti WFH besoknya ngirim undangan nikah gitu-gitu, ya kan? Nah, terus peraturan kedua, mal dan kafe di DKI Jakarta tutup pukul 8 malam, kapasitas 25%. Pembatasannya, pertama, makan atau minum di tempat paling banyak 25% kapasitas pengunjung. Dine-in sampai dengan pukul 8 malam. Ketiga, dapat melayani take away atau delivery sesuai jam operasional restoran. 24 jam misalnya, dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
Tapi emang kayaknya itu udah mulai deh yang pembatasan apa? Pembatasan 25% itu. Karena semalam itu aku sempat makan di salah satu tempat juga jam 8 udah close gitu. Dan mereka bilang, ya sisanya take away into your heart, tapi anjas marah. Ketiga, ibadah dilaksanakan di rumah. Selain itu, Kepgub nomor 796 tahun 2001 ini juga mengatur kegiatan peribadatan, meminta kegiatan peribadatan ini masyarakat DKI Jakarta dilakukan di rumah. Ya memang semuanya memang sekarang memang harus dirumahkan semua nggak sih, kayak ibadah memang semua di rumah gitu. Tapi jangan lupa untuk yang muslim untuk berjamaah, ya, yang Nasrani untuk saling bersama-sama dalam satu rumah lah intinya. Biar makin kusyuk ya kan, mendekatkan silaturahmi. Kalau silaturahim nanti bingung. Keempat, bioskop hingga tempat wisata ditutup. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta memperbarui aturan menindaklanjuti kebijakan baru PPKM Mikro imbas lonjakan kasus COVID-19. Kini tempat wisata dan bioskop se-Jakarta ditutup. Jadi kalian yang belum sempat nonton, sabarlah. Nontonlah dulu di ckv.net. Yang nanti ada sponsornya itu loh. Terbang gitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang benar karena fenomena yang terjadi pada saat melakukan nonton bioskop, peraturan pembatasan saling berjaga jarak itu nggak ada. Jadi terang nih ya, terang itu masih banyak yang saling menjaga jarak gitu. 10 menit kemudian lampu mati, tiba-tiba kursinya kosong men. Karena mereka langsung berhimpitan gitu. Kadang-kadang. Kamu ya mas? Oh enggak salah. enggak. Tapi memang waktu itu memang gitu, dan selain berhimpitan, kadang tuh ada yang saling bertumbuhan gitu loh. Jadi selain gini terus gini. Mungkin dia mau main bareng saya. 5. Arena permainan anak ditutup. Pemprov DKI Jakarta memperbarui aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sektor pariwisata. Arena permainan anak ini dilarang beroperasi. Diketahui jumlah anak di Jakarta yang terpapar COVID-19 kian bertambah. Ratusan anak itu diduga tertular varian baru corona. Corona itu variannya banyak banget cuma lama-lama kayak Marimas kalau nggak Just Juice itu. Tahu nggak sih? COVID rasa jeruk, COVID rawa blewah, gitu-gitu men. Seru ya kayaknya. Orang nggak pada takut tapi malah menikmati gitu. Keenam, lokasi di Jakarta yang ditutup. Pertama, salon atau barbershop tidak boleh beroperasi. Jadi kalian akan menunggu barbershop sampai buka nih, lama-lama gondrong gitu. Nanti begitu udah dibuka lagi, orang-orang pada bingung. Ya terus yang nonton juga bingung. Anjing semuanya udah pada gondrong, gila. Terus kedua, tempat golf atau driving range tidak boleh beroperasi. Ketiga, kawasan pariwisata atau taman rekreasi seperti Ancol, Taman Mini itu tidak boleh beroperasi. Jadi main nenah dulu di rumah gitu. Self service lebih mengenakan daripada harus merugikan orang. Keempat, museum dan galeri tidak boleh beroperasi. Sementara belajarnya di online dulu lah ya. Banyak kok sekarang museum-museum untuk pilihan secara 3D gitu. Jadi kalian bisa jalan-jalan tuh di museum itu, walaupun tidak langsung, walaupun gitulah. Kelima, wisata tirta, olahraga dan rekreasi air di danau, laut dan pantai itu tidak boleh beroperasi. Tapi memang kayaknya yang paling fatal tuh memang yang renang nggak sih, kayak tempat renang, olahraga gitu kan, karena mereka kayak interaksinya tuh langsung gitu. Kecuali kalau olahraganya di malam hari itu beda cerita. Memang harus bersentuhan fisik. Terus keenam, pusat kesegaran jasmani, gym atau fitness center tidak boleh beroperasi. Asik. Orang-orang berotot dilarang bertemu dulu. Ketujuh, pemutaran film atau bioskop tidak boleh beroperasional. Kedelapan, bowling, biliar dan seluncur tidak boleh beroperasional. Emang di Jakarta ada tempat seluncur ya? Nah, nanya, aku juga tahu. Oh, ice skating kali ya yang di Taman Anggrek itu nggak sih? Bisa. Oh iya. Itu lama-lama kalau nggak dipakai esnya nyair nggak ya? Terus tambahin sirup jadi es seger gitu. Waterpark tidak boleh beroperasional. Ke-10, gelanggang renang dan kolam renang tidak boleh beroperasional. Ke-11, arena permainan anak tidak boleh beroperasional. Jadi stay safe teman-teman di rumah, jangan lupa untuk beragama. Sekian berita hari ini. Kesimpulannya adalah
Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri pada sang penguasa. Tapi jangan untuk menguasai diri sendiri, tapi untuk menguasai lingkungan dan sekitar. Saling sayang dan jangan pernah membenci. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal baik. Oke? Saya Sentat Kopling, kembali lagi besok di Belok Berita Lokal. Membelokkan berita dengan fakta. Belanja yuk, pasti lokal.